proses untuk pemberian pupuk sebelum pemberian pupuk kandang. Jadi kapur dolomit ini selain untuk menetralkan tanah, jadi kapur ini ada kandungan kalsium dan magnesiumnya. Sekarang kita untuk membedah tanah kita pakai asam humat. Jadi ini mereknya Humatop. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya, teman-teman, hari ini kita akan proses menggemburkan lahan atau media pada tanaman anggur kita. Jadi di sini di dalam kita akan proses untuk persiapan pembuahan lagi. Jadi kita akan gemburkan, kita akan kasih bahan organiknya, kita akan memperbaiki struktur tanahnya. Nanti mungkin nanti kita akan lihat ke dalam. Nah, sebelumnya ya ini saya juga akan memperlihatkan teman-teman. Nah, di sini jangan lupa di saat pohon kita berbunga, kita buang tunas air dan sulur-sulurnya. Seperti ini. Kita buang. Ya, kita buang sulur-sulurnya. Ini ada tunas air. Ya, sulur-sulurnya ntar dibuang. Seperti ini. Ini tunas air dibuang aja. Dan bawah juga. Ya, seperti itu. Ya, kita lihat lagi. Ya, ini beberapa klaster bunga yang lagi proses, mudah-mudahan membawakan hasil yang maksimal. Ini kita ke dalam. Ini kita lagi proses untuk pemberian pupuk sebelum pemberian pupuk kandang. Jadi kita balikin dulu tanahnya, kita gemburkan dulu tanahnya. Nanti kita akan tabur kapur dolomit dan asam humat. Mungkin besoknya sudah penggunaan pupuk kandang. Nanti kita akan update juga untuk proses pengaplikasian pupuk kandang di lahan kita. Dan di saat nanti juga untuk pupuk pembuahannya juga akan kita update lagi. Jadi ini teman-teman, kemarin kita pangkas hasilnya cuman sekitar 5 varian yang berbuah. Itu ada Sugar Crispy, Fuji Minori, Saint Muscat, apalagi ya kemarin ya, Cherry Crystal, Yasia, Yasmin, dan Jupiter. Nah, ini pohon usia sudah 1 tahun pas. Jadi ini pemangkasan kedua, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Jadi kita persiapkan. Jadi kita gemburkan dulu medianya, lahannya, kita perbaiki. Nah, inilah kondisi tanah yang ada di White Garden. Ya, kondisinya seperti ini. Jadi nanti ini kita akan taburkan kapur dolomit dan asam humat untuk
treatment awal. Jadi sekitar mungkin besok atau lusa sudah kita kasih pupuk kandang dan pupuk pembuahannya. Ya, kita lihat. Nah, ini ada alat pengaduk. Jadi ini saya pakai. Ini tadinya apa nih Jaya? Mesin ini ya? Mesin potong rumput. Mesin potong rumput. Jadi kita tinggal beli alatnya, bisa dilihat ini. Ini alat untuk membalikkan tanah. Jadi tinggal kita ganti pisaunya dengan seperti ini ya, Jaya. Iya. Nah, jadi kalau bisa lihat tanah yang kondisi sekarang. Nah, ini tanahnya keras banget. Jadi kalau untuk pakein langsung nggak bisa Jaya. Ya harus dibantu sama cangkul dulu untuk proses ini. Ya, Mar, coba buka itu, Mar. Siapa Yayan atau itu isi air untuk bikin asam humat? Dibawa ke sini, Mar. Kita proses contoh untuk proses pemberian kapur dolomit. Nah, kondisi sudah kita gemburkan seperti ini. Ini belum kita aduk sama mesin. Jadi kita tabur kapur dolomit dulu. Jadi kapur dolomit ini selain untuk menetralkan tanah, jadi kapur ini ada kandungan kalsium dan magnesiumnya. Jadi kalsium yang pasti untuk daya tahan tanaman, untuk menguatkan struktur pohon kita, dan magnesium yang pasti banyak fungsinya juga selain pembentukan jati hijau daun. Magnesium juga memaksimalkan dari beberapa unsur hara yang mikro terutama. Jadi kalau teman-teman jadi di saat pembuahan juga yang pasti jangan merasa kita di saat berbuah daun nggak kita perhatikan. Tetap daun harus tetap kita perhatikan, pohon harus tetap subur untuk mendapatkan hasil buah yang maksimal. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Nah, ini kita pakai kapur pertanian. Jadi kapur pertanian, kapur dolomit itu sama aja. Jadi kalau ini saya lihat kapur pertanian warnanya agak sedikit coklat. Ya. Oke, ini aja. Ya. Pemberian kapurnya. Ke ember aja, Mar. Biar Amar gampar ini. Nah, nanti ini kita akan bantu dengan mesin untuk membalikkan menjadi biar tercampur dan tanah juga akan semakin gembur dengan mesin yang kita lihat tadi. Ya. Jadi sebelum pembuahan otomatis saya sarankan kalsium dan magnesium ini sangat dibutuhkan. Nanti kita juga pakai asam humat untuk membedah tanah. Jadi biar mikroorganisme juga bisa berkembang maksimal. Nah, jadi setelah kita kasih ini kita sudah nggak khawatir untuk kekurangan kalsium. Nah, karena kalsium di saat pembuahan juga sangat dibutuhkan untuk biar buah kuat, tidak mudah crack atau tidak mudah pecah. Nah, jadi kapur pertanian atau kapur dolomit ini bukan unsur hara yang
mudah terserap, jadi cepat diserap, tapi ini slow release, jadi dia butuh proses untuk diserap oleh tanaman. Jadi dia juga akan mengeluarkan juga bertahap, jadi sesuai kebutuhan tanamannya. Jadi untuk selama proses pembuahan harusnya cadangan kalsium terpenuhi. Jadi tidak mudah lepas juga dari medianya. Jadi kapur dolomit sangat dibutuhkan lah sebelum pembuahan. Ini Mar, terusin Mar. Nah setelah ini kita lihat. Ya, ini proses pengadukan kapur dolomit. Jadi menggunakan mesin. Nah, setelah ini kita akan aplikasi asam humat. Ya, akar beberapa ada yang putus, nggak ada masalah karena nanti kita akan dikat ya yang akar ya, yang akar dikat. Ya setelah ini kita akan aplikasi asam humat setelah proses pengadukan atau penggemburan tanah ini. Ya setelah kita membalikkan tanah di lahan kita sudah tabur dolomit juga dan sudah kita campur, sudah kita aduk dengan mesin. Jadi mesin itu mesin ini ya teman-teman, jadi itu mesin untuk pemotong rumput. Jadi kepalanya kita ganti untuk ngaduk media tanam yang sudah kita tabur. Nah di sini sekarang kita untuk membedah tanah kita pakai asam humat. Jadi ini mereknya Humatop. Nah Humatop ini saya ulangi lagi, ada kandungan organiknya K2O, terus Fe, besi, mangan, zinc, dan Pb ini saya nggak tahu Pb ini apa, tapi ini ada unsur mikronya juga di dalam, jadi sekaligus untuk pupuk unsur hara dari mikronya. Nah ini fungsi dari Humatop ini pembedah tanah, jadi pembedah tanah organik berasal dari bebatuan leonardit yang memiliki kandungan kalium tinggi. Jadi ini ada, nah kandungan kaliumnya juga tinggi, jadi bagus untuk proses pembuahan nanti. Terus meningkatkan tingkat kemanisan buah, jadi untuk meningkatkan kemanisan buah juga, meningkatkan efisiensi penyerapan pupuk dan kemampuan tukar kation tanah. Nah jadi ini juga efisien untuk penyerapan pupuk. Terus menurunkan dosis pupuk kimia juga, jadi kita mengurangi dosis pupuk kimia, meningkatkan kapasitas tukar kation dan aktivitas interaksi mikroba di tanah. Nah, jadi di sini aktivitas mikroba juga jadi aktif, jadi bagus. Terus jadi proses penguraian juga akan maksimal. Terus yang terakhir mengembalikan tingkat kesuburan dan kegemburan tanah yang sudah terlalu jenuh dengan penggunaan pupuk kimia. Jadi ini bagus banget. Ya, kita campurin aja ini 150 liter ya, Mar. Nah, satu bungkus ini harga berapa, Mar? Tahu nggak? Harganya nanti ada di deskripsi, tinggal lihat. Ini 100 gram, jadi kita pakai 2 bungkus untuk 1 drum ini. Jadi kalau teman-teman kalau pakainya yang literan, jadi 1 liter itu 2 gram asam humat, Humatop, pakai 2 gram. Ini bentuknya warna hitam, lihat. Jadi kalau untuk 1 pohon bisa teman-teman pakai 5 liter air, berarti 10 gram asam humat. Nah, ini kita pakai 200 gram. Nih warnanya hitam. Nah jangan dispray teman-teman, karena ini nggak larut, jadi takutnya nanti ada penyumbatan di apa namanya, di alat spraynya, jadi malah bikin rusak. Ya sekarang saatnya pengumuman pemenang dari giveaway di video pupuk awal tanam yang berhadiah t-shirt yang bergambar White Garden
Dan ini proses pemenangnya akan kita melalui random, jadi kita mulai aja proses pengocokannya. Ya, pemenangnya adalah Bian LTG. Jadi ini best channel anggur namanya ya, komen ya, bukan? Oh ya, komen best channel anggur. Jadi total komennya ada 74 komen, dan teman-teman kalau ingin dapat giveaway lagi, komen lagi sebanyak-banyaknya biar peluangnya akan semakin banyak. Terima kasih. Ya nih cara aplikasi untuk satu saset untuk 50 sampai 100 liter air. Terus caranya dilarutkan dalam 10 liter 50 sampai 100 liter air, kemudian kocorkan merata di piringan tanaman. Terus aplikasi juga dicampur dengan kocoran pupuk NPK. Nah, jadi kalau misalnya di aplikasi berbahan dengan pupuk NPK juga bagus. Untuk dicampur sama pupuk kandang juga bagus. Ya nanti lihat di deskripsinya aja. Tapi kalau untuk saat ini saya akan kocor ke lahan langsung setelah pengemuran tanah. Jadi kita lihat warnanya hitam. Ya, kita perbaikin struktur tanahnya. Mar boleh bisa pakai selang. Kurang dalamin lagi kali Mar. Bisa. Sip. Mantap. Ini Mar. Dari bawah. Kayaknya lebih cepat pakai itu deh Mar. Siram Mar. Siram aja deh Mar. Ya teman-teman, jadi kita siram sesuai ya siram aja Mar. Kenceng dia Mar. Oh di bawah kenceng. Rata di bawah. Teman-teman penyerapan malah nggak rata. Matiin aja deh. Matiin aja. Kecil dia aja, keluar tapi kecil. Keluarnya kecil, nggak usah. Kecil. Malah nggak kena deh. Ini Mar. Kalau mesin itu kita hidupin tuh. Mesin buat cuci mobil itu tuh. Hah? Mesin buat cuci mobil. Mampet. Mampet ya? Iya dia ada ini. Ya jadi bukan nyiram ala kadar ya Mar ya. Jadi emang bener-bener kita basahin. Ya, mungkin cukup untuk video hari ini. Jadi next kita 2 hari lagi atau besok atau lusa kita akan proses pemberian pupuk generatif dan pupuk kompos. Ya, mungkin itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.